Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran untuk materi komunikasi. Nah, karena di 2 kali pertemuan ini adalah, untuk praktikum ya, maka materi terkait dengan praktikum akan saya kasihkan lebih dulu, setelah itu di kelompok masing-masing akan membuat skenario bagaimana komunikasi dengan anak, dengan remaja, dengan dewasa, dan sebagainya. Oke ya, kita mulai dengan komunikasi terapeutik pada perawatan kesehatan anak ya, di mana kita tahu semua bahwa komunikasi itu merupakan satu proses pembagian informasi yang disampaikan dari satu orang ke orang lain dengan menggunakan simbol-simbol, tanda-tanda atau tingkah laku ya. Dan komponen komunikasi kita sudah pelajari kemarin ya, bahwa ada pengirim, ada pesan, ada penerima pesan, ada channel atau media yang digunakan, dan juga objek atau tujuan yang diharapkan dari komunikasi itu. Nah, agar komunikasi lancar dan berhasil, maka kita harus melakukannya dengan situasi atau pada situasi yang tepat ya. Jadi, situasinya harus tepat, karena kalau enggak nanti malah terjadi konflik ya. Kemudian waktunya tepat, pesannya disampaikan jelas, dan sesuai dengan tumbuh kembang anak ya. Jadi ketika kita bicara dengan bayi, dengan anak-anak ya, usia 3 tahun, usia 5 tahun, usia remaja, itu tentunya akan berbeda. Dan juga pesan itu harus disampaikan dengan jelas ya, karena pada anak-anak ini kadang dia nggak paham, jadi harus diulang ya. Dan waktunya harus tepat, jangan pada saat anak lagi asik mainan gitu diajak ngobrol maka dia tidak akan konsen ya, sehingga pilihlah waktu yang tepat dalam melakukan komunikasi. Kemudian esensi dari komunikasi ini sebenarnya adalah kita menggunakan bentuk bahasa yang bermakna ya bagi siapa yang akan kita ajak komunikasi ya, dengan siapapun kalau itu tidak menggunakan dengan bahasa yang tepat maka pesan yang tidak akan tersampaikan dengan baik ya. Kemudian anak juga harus memahami bahasa yang digunakan ya. Makanya ketika kita komunikasi dengan anak, maka sebagian besar kita harus bisa masuk dunianya anak-anak. Nah, bentuk komunikasi dengan anak biasanya ada celoteh, ada isyarat, ada ekspresi emosional ya. Nah, di sini ada beberapa teknik ya, ada teknik verbal ya, yaitu menggunakan orang ketiga karena anak biasanya takut dengan orang baru, maka kita menggunakan komunikasi dengan ibunya, dengan neneknya, dan dengan pengasuhnya ya. Kemudian neurolinguistic programming, kita menggunakan penglihatan, pendengaran, kinestetik, nanti kita jelaskan satu-satu ya. Kemudian ada facilitative responding, ada bercerita, ada biblioterapi, ada fantasi atau menyebutkan keinginannya apa, kemudian mimpi, rating scale khususnya untuk anak sekolah, pro dan kontra ya. Yang pertama adalah melalui orang ketiga, artinya kita tidak langsung berkomunikasi dengan anak, tetapi menggunakan orang ketiga ketika kita mau melakukan komunikasi. Kemudian bercerita, pergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan perlihatkan gambar-gambar agar anak itu tertarik. Kemudian biblioterapi melalui pemberian buku atau majalah yang mengekspresikan perasaan, dan buku itu sesuai dengan tumbuh kembang anak ya. Kemudian, meminta anak untuk menyebutkan keinginannya ya, keluhannya apa, "Yang sakit yang sebelah mana, Dek? Mana yang sakit?" Gitu ya, memberikan perhatian ya, supaya dia juga, mau komunikasi dengan kita. Kemudian pro dan kontra, mengetahui perasaan anak, pikiran anak ya, mengajukan pertanyaan hal positif dan negatif. Kalau misalnya minum obat nanti cepat pulang misalnya gitu, tapi kalau nggak mau minum obat di sini terus nggak apa-apa gitu ya. Kemudian menulis bila anak tidak dapat mengungkapkan perasaannya secara verbal. Ya, kemudian menggambar juga bisa ya mengungkapkannya dengan lewat gambar ya. Beberapa kali saya komunikasi dengan anak yang waktu itu dia diem ya, nggak mau bicara ya. Dia sebenarnya depresi, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Akhirnya dia mengungkapkan semuanya dalam gambar ya, dan itu sangat efektif sekali ya pada anak. Kemudian bermain, ya bermain itu merupakan hal yang sangat efektif karena bermain itu merupakan kebutuhan pokok anak ya. Ini membantu komunikasi, menjalin hubungan interpersonal antara perawat dan klien.
Ya, kemudian ada juga dengan teknik nonverbal ya, dengan menulis, menggambar, bermain, sosiogram tentang gambar, bagaimana kehidupannya, apa yang dia rasakan, kemudian menggambar bersama dengan keluarganya ya. Nah, komunikasi anak itu juga harus disesuaikan dengan tumbuh kembangnya. Misalnya pada bayi ya, bayi itu mengungkapkan kebutuhannya dengan tingkah laku dan suara yang diinterpretasikan oleh orang sekitarnya. Makanya ketika bayi itu menangis, biasanya orang tua sudah paham menangisnya itu karena apa? Menangis karena mau pipis, menangis karena haus, menangis karena ngantuk, menangis karena dia tidak nyaman, itu biasanya orang tuanya sudah paham ya, menangisnya itu beda meskipun kadang di telinga kita menangisnya kan sama gitu, tapi orang tuanya biasanya kan lebih paham. Kemudian komunikasi pada bayi itu biasanya bisa terlihat kalau dia tersenyum, dia senang, kalau dia menangis berarti ada hal yang tidak menyenangkan ya. Bila dia senang, dia tuh nyaman dengan kontak fisik ya, artinya dia dipeluk ya, dipijat, dielus, itu sebenarnya dia suka ya. Dan dia akan merasa nyaman dengan suara yang lembut, makanya dia akan kaget kalau dengan suara yang keras ya. Dan bentuk komunikasinya jangan tangisan. Pada awal kehidupan pasca lahir, menangis merupakan salah satu cara pertama yang dilakukan bayi untuk komunikasi ya. Melalui tangisan dia memberitahu kebutuhannya. Bayi juga akan menangis bila merasa sakit atau tertekan ya. Makanya orang tua harus peka untuk menerjemahkan respon yang ditunjukkan oleh bayi. Kemudian bayi yang sehat dan normal frekuensi tangisannya menurun pada usia 6 bulan karena keinginan dan kebutuhannya yang cukup terpenuhi ya. Biasanya nih sudah mulai bisa bicara, sudah bisa menunjuk ya dia maunya apa gitu ya. Nah, ocehan atau celoteh ini biasanya timbul karena bunyi eksplosif awal yang disebabkan oleh perubahan gerakan mekanisme suara. Ya, ocehan ini terjadi pada bulan awal kehidupan bayi seperti merengek, menjerit, menguap, bersin, menangis, dan mengeluh ya. Nah, ocehan ini akan berkembang menjadi celoteh yang merupakan mekanisme ini ya, mekanisme berkembangnya otot saraf ya dari bayi. Kemudian berceloteh ini biasanya di awal bulan kedua, kemudian meningkat cepat antara bulan ke-6 dan ke-8. Jadi celotehnya, tangisannya, kemudian ocehannya itu semuanya bermakna ya. Nah, nilai celoteh ya. Celoteh ini sebenarnya praktek verbal sebagai dasar bagi perkembangan gerakan terlatih yang dikehendaki dalam berbicara. Jadi sebenarnya bagus ya untuk bayi, makanya kadang-kadang orang tua meskipun tidak ngerti ya apa yang disampaikan oleh bayi itu direspon ya ketika dia berceloteh ya. Kemudian mempercepat keterampilan bicara, celoteh juga mendorong keinginan berkomunikasi dengan orang lain. Celoteh membantu bayi merasakan bahwa dia bagian dari kelompok sosial. Dia itu juga ingin diajak bicara. Makanya kalau dia misalnya digendong, kemudian ada beberapa orang bicara, dia, ngikut ya, gitu, dia ngikut dia ingin, dianggap sebagai bagian dari kelompok sosial itu ya. Kemudian isyarat anggota badan tertentu yang berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap bicara. Misalnya dia, menjulurkan lidahnya, itu tandanya dia misalnya minta makan dan sebagainya. Ya, mendorong puting susu dari mulutnya, artinya dia udah kenyang, ya. Mengacungkan tangan, artinya dia minta digendong. Menggeliat, meronta, menangis selama berpakaian dan mandi, artinya dia tidak suka akan pembatasan gerak. Dan itu harus disadari oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Ungkapan emosional, misalnya melalui perubahan tubuh dan roman muka ya. Kemudian juga kadang dia gembira dengan mengendurkan badannya, mengangkat tangan, tersenyum ya. Kadang kalau marah dia menegangkan badannya, kadang-kadang membanting tangan dan kakinya, roman mukanya tegang, dia menangis ya. Jadi, beberapa respon ini kita harus paham ya. Kemudian, beranjak ke komunikasi pada prasekolah. Di sini anak sudah mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal, dan anak di bawah usia 5 tahun hampir semuanya egosentris. Dia merasa bahwa apa yang ada di sekitarnya itu adalah miliknya. Makanya jangan heran kalau ada anak kecil itu bertengkar gara-gara rebutan mainan. Yang satunya padahal dipinjami, dia nggak mau, dia merasa itu bagiannya, yaitu memang egosentris ya, dia merasa bahwa itu ada miliknya ya. Nah, artinya melihat segala sesuatu hanya berhubungan dengan dirinya sendiri dan hanya dari sudut pandang mereka sendiri. Anak tidak bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan ya. Cara komunikasinya gimana? Pada saat pemeriksaan, mungkin anak perlu menyentuh alat yang akan digunakan dalam pemeriksaan agar dia bisa mengenal dan tidak merasa asing ya. Misalnya mau Nancy, dia mau pegang-pegang dulu stetoskopnya, mau mencoba dulu nggak apa-apa ya, supaya dia nggak cemas ya, nggak depres, nggak tegang ya.
Kemudian memberitahu, menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya dengan kalimat yang singkat, kata-kata yang familiar bagi anak. Kalimatnya harus pendek, sederhana, dan penjelasan yang konkret. Hindari konfrontasi langsung, ya. Kalau memang misalnya anaknya mau diajak salaman dulu supaya mengurangi kecemasan anak, ya. Karena anak itu apalagi melihat orang asing, dia akan menilai dulu apakah orang itu aman atau tidak buat saya. Bergambar atau bercerita, ya. Cara terapeutik komunikasi dengan anak adalah pada suara bicaranya lambat, jika tidak dijawab nggak boleh didesak, ya. Jawab dong, dari tadi kok diem aja. Nah, itu nggak boleh, ya, harus sabar, ya. Nah, mengalihkan aktivitas, kegiatan anak yang berpindah-pindah dapat mengakibatkan rasa cemas terapis dan mengartikan sebagai tanda hiperaktif, ya. Kemudian jarak interaksi juga jangan terlalu dekat kalau anak belum nyaman dengan kita. Ya, marah. Perawat belum mempelajari tanda kontrol perilaku yang rendah pada anak. Jadi biasanya anak ini respon marahnya macam-macam, ya. Temper tantrum, ya. Ada yang gulung-gulung, ada yang mukul, ada yang mukulkan kakinya atau tangannya, ada yang pura-pura tidur, ada yang teriak-teriak gitu, ya. Nah, ini harus dipahami, ya. Kesadaran diri, perawat terus menghindari konfrontasi secara langsung, duduk yang terlalu dekat dan berhadapan. Tunggu anak itu benar-benar nyaman dengan kita, ya. Sentuhan, jangan sentuh anak tanpa izin dari anak. Karena ada kadang-kadang kalau anak itu memang dia masih belum nyaman dengan kita, maka itu bisa jadi anak itu akan takut nanti dengan kita, ya. Nah, salaman kalau emang dia sudah mau diajak salaman, itu cara yang bagus untuk mengurangi stres juga pada anak, ya. Nah, komunikasi pada anak biasanya bisa menangkap pesan kekerasan melalui komunikasi yang dibangun lingkungannya setiap hari. Makanya anak kalau mendengar suara yang keras, instruktif, itu dia akan tidak nyaman, ya. Perlahan tapi pasti komunikasi dengan kekerasan akan merusak fitrah anak yang dengan penuh kelembutan. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang sulit diatur, pembangkang, dan keras hati. Itu semuanya dibentuk juga dari lingkungan, ya. Kemudian beranjak ke usia sekolah, anak usia 5-8 tahun kurang mengandalkan pada apa yang mereka lihat, tapi lebih pada mereka yang ketahui, ya, bila dihadapkan pada masalah yang baru, karena dia mulai punya komunitas ini, ya. Mereka butuh penyelesaian untuk segala sesuatu yang tidak membutuhkan pengesahan dari tindakan yang dilakukan. Komunikasi usia sekolah biasanya kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak, ya. Jelaskan sesuatu yang membuat ketidakjelasan pada anak. Jadi dalam melakukan sesuatu tindakan keberatan harus jelasin dulu, ya. Jelaskan arti, fungsi, dan prosedur tindakan, jangan menyakiti atau mengancam, ya. Cara berkomunikasinya anak dapat memahami penjelasan sederhana, mampu mendemonstrasikan, dan perlu diizinkan untuk mengekspresikan rasa takut dan keheranan yang dimiliki. Ya, sedangkan kalau pada usia remaja, di sini anak mulai berpikir dan berperilaku di antara anak-anak dan dewasa. Dia tidak mau dianggap anak-anak, tapi dia juga belum bisa dianggap dewasa. Dan ini harus orang tua atau perawat harus bisa menjadi teman bagi anak, ya. Komunikasi pada usia remaja seharusnya kita ajak diskusi, ya, curah pendapat dengan teman sebaya, hindari pertanyaan dapat menimbulkan rasa malu karena di sini dia mulai mengembangkan rasa percaya diri, ya. Jaga kerahasiaan dalam komunikasi atau masa transisi karena ini masalah transisi, ya, dari mulai anak ke dewasa, ya. Makanya kadang-kadang komunikasi dengan mereka ini harus benar-benar bisa masuk dalam dunianya, ya, harus bisa jadi temannya, ya. Apa yang dilakukan perawat harus menghindari sikap menilai, karena dia tidak suka dinilai, ya. Tidak boleh menghakimi terhadap apa yang dilakukan anak. Remaja harus diberi kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya. Remaja butuh diskusi dalam menangani masalahnya, sehingga penjelasan tentang persepsi remaja yang kurang tepat sangat penting dilakukan, ya. Biasanya remaja berbicara disertai emosional, ya. Maka cara terbaik untuk memberikan dukungan adalah memberi perhatian, ya. Mencoba untuk tidak menyela, mendengarkan apa yang dia bicarakan, menghindari komentar atau ekspresi yang menimbulkan kesan terkejut atau mencela, ya. Jadi remaja ini nggak suka didikte, ya nggak? Kemudian dia tidak suka diperintah terus, ya. Kemudian kalau disuruh, kalau misalnya yang nyuruh cuma ngomong-ngomong aja, dia mulai nih belot, ya, biasanya. Jadi harus memahami betul bagaimana kita